Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat semuanya. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait fungsi dan tugas seorang HRD. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan terjun atau menggeluti profesi HRD ya. Oke, namun sebelum lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ada beberapa hal yang harus dimiliki ataupun harus dijalankan oleh seorang HRD yang profesional. Di antaranya adalah satu, melakukan sebuah sistem pengadaan. Di dalam sistem pengadaan ada dua tugas yang harus dijalankan oleh seorang HRD. Yang pertama, melakukan sebuah perencanaan tenaga kerja. Yang kedua adalah melakukan sebuah proses rekrutmen dan selection. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Sebelum seorang HRD melakukan sebuah perencanaan tenaga kerja, sedianya harus melakukan 3 analisa. Pertama, analisa angkatan kerja. Yang kedua, analisa beban kerja. Yang ketiga, analisa jabatan. Nah, bagaimana terkait dengan analisa angkatan kerja? Seorang HRD harus mampu atau mengetahui berapa usia-usia produktif dan non-produktif yang ada di perusahaan tersebut, dan juga termasuk usia-usia yang akan memasuki masa pensiun. Nah, untuk itu HRD perlu melakukan sebuah persentase ataupun pengkalkulasian, pendataan mana-mana karyawan yang masuk 3 kategori tersebut. Nah, sekarang terkait dengan analisa beban kerja. Sedianya seorang HRD tidak mengetahui secara menyeluruh kenapa karyawan tersebut selalu menghasilkan sebuah produktivitas yang rendah. Mungkin karena dia kelelahan ataupun karena ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Nah, analisa beban kerja diharapkan bisa menjawab itu semuanya. Karena dengan analisa beban kerja, kita akan mengetahui berapa kemampuan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasnya dalam perharinya tentunya ya. Nah, sehingga kita bisa memprediksi target-target yang rasional bagi karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya terkait dengan analisa jabatan. Nah, analisa jabatan ini sendiri juga merasukan sesuatu yang penting. Dari data karyawan yang ada, kita akan melakukan sebuah analisa dari beberapa karyawan yang tersedia, mana yang memiliki potensi sebagai leader, sehingga kita mampu mengangkat atau memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih. Nah, di dalam analisa jabatan itu sendiri, kita akan melakukan penempatan posisi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan tingkat penyelesaian permasalahan yang ada di setiap karyawan tersebut. Oke ya, jadi pembahasan terkait dengan perencanaan tenaga kerja tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sistem rekrutmen dan selection. Di dalam proses rekrutmen dan selection, tentunya ini menjadi tahapan awal seorang HRD melakukan pencarian kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi kita sudah melakukan sebuah perencanaan. Nah, diharapkan dari data perencanaan itu kita sudah memiliki data-data yang rinci yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Di dalam proses rekrutmen dan selection, tentunya ini menjadi tahapan lanjutan sehingga kita akan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, karyawan yang mumpuni, dan karyawan yang juga dapat menjalankan tugas sesuai yang diinginkan di dalam divisi tersebut. Nah, jadi sistem pengadaan ini menjadi bagian utama yang harus dijalankan oleh seorang HRD, di mana dalam sistem pengadaan ini ada 2 hal pokok. Pertama terkait tentang perencanaan tenaga kerja, yang kedua tentang proses rekrutmen dan selection. Yang kedua adalah sistem pengembangan sumber daya manusia atau sistem pengembangan SDM. Nah, di dalam sistem pengembangan SDM paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan oleh seorang HRD. Yang pertama terkait dengan penilaian
kinerja atau kita biasa sebut dengan Key Performance Indicator atau Performance Appraisal. Di dalam penilaian kinerja, kita dapat mengetahui karyawan-karyawan dalam pencapaian target dan tugasnya. Mana karyawan yang memang mumpuni dan mana karyawan yang tidak mumpuni. Mana karyawan yang berprestasi dan karyawan yang tidak berprestasi. Hal ini nantinya akan kita kelola data ini dan akan kita lanjutkan dalam proses yang kedua, yaitu kita akan melakukan sebuah pembekalan, sebuah penguatan pengetahuan dalam sisi apa yang menjadi kekurangan karyawan tersebut dalam program training and development. Nah, di dalam program training and development biasanya kita melakukan beberapa sistem yang terkait bagaimana training dan development ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Paling tidak ada 5 hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita melakukan analisa. Nah, di dalam analisa tadi kita sudah mendapatkan terkait dengan karyawan secara key performance indicator. Nah, kita analisa. Kemudian setelah kita analisa, kita decide seperti apa yang kita akan lakukan training tersebut sesuai dengan kelas-kelasnya, tentunya sesuai dengan apa yang akan kita berikan dari sisi kemampuannya. Jadi setelah kita analisa, kita melakukan desain training yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita akan melakukan sebuah development atau pengembangan, yaitu dengan pemberian materi-materi yang akan diperlukan. Setelah itu kita akan implementasikan dalam bentuk pemberian materi. Setelah itu kita akan evaluasi dari hasil yang kita training ini, bagaimana penerapannya di lapangan. Yang mungkin kita sebut dengan istilah ADI ya, Analysis, Development, Design, Development, Implementing, dan Evaluating. Oke, sobat semuanya, jadi sistem pengembangan SDM terkait dengan 2 hal. Pertama, bagaimana kita melakukan sebuah penilaian Key Performance Indicator atau KPI. Yang berikutnya, kita melakukan sebuah pemberian training and development kepada karyawan tersebut. Nah, yang ketiga, kita melakukan sistem kompensasi ataupun remunerasi. Sistem ini sebetulnya sangat fundamental sekali karena terkait dengan hak karyawan ataupun pekerja. Untuk itu, seorang HRD harus bisa berhati-hati. Nah, paling aman, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bagaimana seorang HRD melakukan sebuah keadministrasian pengupahan sesuai dengan aturan perundang-undangan atau sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini paling tidak upaya ini yang bisa paling bisa kita jalankan. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana ketika karyawan dirasa surplus ataupun mengalami sebuah benefit. Tentunya tidak salah kalau perusahaan melakukan sebuah pemberian dalam bentuk bonus atau insentif. Hal ini juga bisa memberikan sebuah spirit ataupun semangat bagi karyawan tersebut untuk melakukan sebuah kinerja jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melakukan sebuah job evaluating ya, yang terkait dengan jabatan ya. Jadi apakah pemberian kompensasi ini sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang diemban, sehingga pemberian kompensasi ini tidak memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu terkait dengan sistem kompensasi dan remunerasi. Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan sistem integrasi SDM. Nah, di dalam sistem integrasi SDM ini paling tidak ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, seorang HRD harus mampu menjadikan sebuah mediator ataupun fasilitator dari sebuah komunikasi aspirasi yang disampaikan oleh karyawan atau pekerja itu, sehingga segala perselisihan tentunya bisa terselesaikan secara kekeluargaan. Di dalam undang-undang
PHI nomor 2 tahun 2004 dijelaskan di dalam hubungan industrial itu ada 3 perselisihan. Pertama adalah perselisihan terkait dengan hak, kemudian perselisihan yang terkait dengan kepentingan, yang berikutnya perselisihan yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Oke ya, jadi rekan-rekan semuanya, yang terkait dengan sistem integrasi SDM itu pertama adalah hubungan industrial. Jadi seorang HRD profesional harus mampu menjadikan sebagai mediator ataupun fasilitator dalam mengkomunikasikan segala aspirasi yang ada di karyawan atau pekerja itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan motivasi. Hal ini penting sekali karena biar bagaimanapun seorang HRD dituntut untuk mampu memberikan sebuah motivasi. Seorang HRD yang bijaksana adalah seorang HRD yang mampu bisa membangkitkan semangat kerja bagi karyawan dan pekerjaannya. Karena biar bagaimanapun hidup manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 8 jam di rumah, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk kerja. Nah, terkadang pekerja kita itu punya masalah di luar yang juga dibawa ke tempat kerja. Nah, sehingga mendatangkan menurunnya kinerja karyawan tersebut. Seorang HRD yang profesional mampu untuk menjaga stabilitas mentalitas dari pekerjaannya dan memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan tersebut. Oke ya, jadi rekan semuanya, pertama terkait dengan hubungan industrial, kedua terkait dengan motivasi. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana seorang HRD bisa memberikan sebuah analisa dalam melihat, mengamati mana-mana karyawan yang memiliki sebuah potensi sebagai leadership. Nah, ini penting sekali karena fungsi seorang leadership ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan bila karyawan tersebut bisa bekerja secara mandiri, bahkan bisa tidak ada ketergantungan dalam melakukan sebuah upaya problem solving. Nah, jadi integritas SDM ini terdiri dari hubungan industrial atau industrial relationship. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemberian motivasi, yang berikutnya menganalisa potensi-potensi karyawan yang memiliki leadership. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan pemeliharaan SDM. Nah, pemeliharaan SDM biasanya terkait dengan support dukungan terhadap fisik. Nah, biasanya perusahaan melakukan upaya pengcoveran dari sisi kesehatan. Nah, ini juga penting. Termasuk juga bagaimana menciptakan kondisi kerja yang terkait dengan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Nah, perusahaan-perusahaan yang sedianya sangat memperhatikan kesehatan preventif ini menjadikan penting bagi perusahaan tersebut melakukan upaya K3 atau kesehatan keselamatan kerja, sehingga meminimalisir dampak-dampak kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pendisiplinan karyawan. Sedianya karyawan itu sendiri dalam melakukan sebuah pekerjaan wajib atau harus mengikuti berbagai aturan. Hal ini berguna untuk meminimalisir dari segala hal yang tidak diinginkan, termasuk adanya produktivitas yang reject atau produk-produk barang hasil produk yang tidak terpakai dan sebagainya. Nah, kedisiplinan ini selain kedisiplinan dalam sisi kehadiran, juga kedisiplinan dalam pelaporan, dalam tugas. Bagaimana karyawan itu mencapai sebuah target tertentu yang harus dilakukan guna untuk mencapai sebuah tahapan-tahapan yang sesuai dengan proses produksi tersebut. Oke ya, karyawan semuanya, itu terkait dengan pemeliharaan SDM. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir terkait dengan termination atau pemisahan. Di dalam
proses termination, seorang HRD profesional juga harus melakukan sebuah upaya-upaya yang soft, yang lebih kekeluargaan dalam melakukan sebuah proses pemutus hubungan kerja. Dan pemutusan hubungan kerja itu tidak hanya selalu dalam proses PHK, tapi juga dalam proses pengunduran diri ataupun dalam proses memasuki masa pensiun. Perusahaan-perusahaan yang memiliki HRD profesional sedianya sudah memiliki sistem yang bagus dalam menjalankan sebuah sistem termination ataupun pemisahan ini. Demikian sobat-sobat semuanya, penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah pengetahuan juga bagi rekan-rekan yang akan menggeluti profesi HRD. Dan tentunya video ini akan kami sampaikan untuk episode berikutnya secara detail, karena memang ini terbatas oleh waktu. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.